Selamat pagi adik-adik semuanya, juga moms, juga dad yang sudah bersama-sama. Ayo, hari ini ada yang belum mandi, ayo. Tapi kita sudah akan mulai ibadah. Ayo cari tempat yang tepat bersama mama, papa, adik-adik semuanya. Kita semangat, kita akan beribadah bersama-sama. Yang setuju boleh katakan amin. Sama-sama kita memuji Tuhan yuk. Ya, sama-sama kita bertepuk tangan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan, ya. Mari siapkan hatimu, juga duduk yang rapi, dan kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Kami berdoa, biarlah Roh Kudus yang tolong kami, supaya kami boleh semangat, kami boleh dengarkan firman Tuhan dengan baik. Juga Roh Kudus tolong kami, supaya kami boleh melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, Kalau kami mati, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, Petang ini, kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi tampaklah pada permukaan padang gurun halus seperti embun beku di bumi. Ketika matahari panas, cairlah itu. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata kepada mereka,
Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makananmu. Pungutlah itu, masing-masing, segomer seorang. Setiap pagi mereka memungutnya, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan sampai pagi, berulat dan berbau busuk. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Pada hari ke-7, katalah Musa kepada mereka, Sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan, adalah hari perhentian penuh. Makanlah itu pada hari ini. yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Nah, adik-adik, masih ingat nggak ya pelajaran kita bulan Desember tahun 2021? Kita belajar tentang TAAT. Apa itu? Ya, betul. Taat. Tentu saja taat kepada firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita taat kepada firman Tuhan, tidak mengeluh, ya, melakukan firman Tuhan dengan tidak bersungut-sungut, ya. Nah, adik-adik ingat nggak? Ada satu bangsa, ini bangsa pilihannya Tuhan, bangsa Israel. Waktu itu mereka dibawa keluar dari tanah Mesir, ya. Di Mesir mereka itu dijadikan budak, ya. Mereka disuruh kerja paksa, mereka melakukan hal-hal yang berat gitu, ya. Di bawah tekanan gitu ya oleh bangsa Mesir. Waktu itu diperintah oleh Raja Firaun. Nah, waktu itu mereka berseru-seru kepada Tuhan, lalu Tuhan menolong mereka. Melalui Musa, mereka dibawa keluar dari Mesir. Dan Tuhan berjanji membawa mereka ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, pada saat dalam perjalanan itu, mereka lewat padang gurun, mereka mulai bersungut-sungut. Padahal Tuhan sudah mengatakan kepada mereka melalui Musa supaya mereka taat selama dalam perjalanan, ya, seluruh hidup mereka gitu ya. Mereka harus taat, tapi mereka bersungut-sungut, nggak punya makan lah dan lain-lain, semuanya selalu bersungut-sungut. Musa selalu ingatkan, jangan bersungut-sungut, ayo lakukan firman Tuhan dengan taat. Tapi mereka terus bersungut-sungut. Makanya yang masuk ke tanah Kanaan itu dari orang-orang yang keluar dari tanah Mesir itu hanya 2 orang, ya. Dari generasi yang keluar dari tanah Mesir itu hanya 2 orang, yaitu siapa? Yosua dan Kaleb, ya. Generasi yang lain itu lahir di padang gurun waktu mereka mengadakan perjalanan sampai ke tanah Kanaan. Nah, kalau kita tidak taat, ada resikonya, ya. Ataupun kita taat, tapi taatnya tuh bersungut-sungut gitu ya. Misalnya, ya, disuruh orang tua, misalnya, tolong lakukan sesuatu. Kita melakukan, tapi hati kita tuh ngedumel, ya. Di dalam hati kita nggak suka gitu ya. Walaupun kita nggak ngomong, tapi Tuhan tahu loh, ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa lakukan firman Tuhan dengan tidak mengeluh? Pertama, Filipi 2 ayat 14 mengatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, ya. Pertama, lakukan segala sesuatu dengan tidak berbantah-bantah. Tidak berbantah-bantah itu maksudnya kita tidak mengeluh, berkeluh kesah gitu ya. Seperti yang tadi ya, kalau disuruh orang tua melakukan si taat sih, tapi mengeluh, bersungut-sungut gitu ya. Nah, itu tidak baik adik-adik. Kedua, Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu lakukan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita melakukan firman Tuhan dengan segenap hati, ya. Kalau kita taat kepada orang tua, itu juga kita taat kepada Tuhan. Kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Ya, nah yang ketiga apa adik-adik? 1 Tesalonika 5 ayat
18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, adik-adik, kita belajar mengucap syukur. Ya, kalau dikasih tugas di sekolah gitu, lakukan dengan tidak mengeluh, tapi mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua tugas-tugas ini, dan berdoa, Tuhan Yesus beri saya kemampuan ya supaya saya bisa menyelesaikan tugas-tugas, ya, tugas di sekolah, tugas di rumah, ya adik-adik. Nah, anak yang baik itu adalah anak yang taat dengan tidak mengeluh. Ya, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, lakukan segala sesuatu dengan segenap hati, lakukan segala sesuatu dengan mengucap syukur. Nah, adik-adik akan lihat ya berkat yang Tuhan sediakan buat adik-adik, ya, seperti dua orang ini yang masuk ke tanah Kanaan, Yosua dan Kaleb. Mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka menikmati janjinya Tuhan. Adik-adik pasti menerima janji Tuhan. Janji apa? Janji bahwa adik-adik akan dipakai Tuhan, adik-adik diberkati, keluarga adik-adik pasti diberkati, ya, dalam perlindungan Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar ya, taat dengan tidak mengeluh. Ya, mari lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, ya, dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan lakukan segala sesuatu dengan apa, adik-adik? Mengucap syukur. Oke adik-adik, firman Tuhan sampai di sini ya. Kita berdoa supaya Roh Kudus menolong kita semua untuk bisa lakukan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan Yesus mengajarkan kami kepada hari ini supaya kami taat dengan tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah, tapi lakukan semuanya dengan segenap hati, melakukan semuanya seperti untuk Tuhan, juga melakukan semuanya dengan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang sudah memberikan kami kemampuan untuk bisa melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Melakukan perintah dengan segera, taat, mematuhi perintah dengan senang hati, taat, tidak mengeluh. Aku mau jadi anak taat, taat, melakukan perintah dengan segera, taat, mematuhi perintah dengan senang hati, taat, tidak mengeluh. Aku mau jadi anak taat, mengerjakan dan menyelesaikan tugas sampai selesai, melakukan lebih baik dari yang diharapkan. Aku mau jadi anak taat, taat selalu. Aku mau jadi anak taat, taat, melakukan perintah dengan segera, apalagi taat, mematuhi perintah dengan senang hati, taat, tidak mengeluh. Aku mau jadi anak, mengerjakan dan menyelesaikan tugas sampai selesai, melakukan lebih baik dari yang diharapkan.
Aku mau jadi anak taat, taat selalu. Aku mau jadi anak taat, mengerjakan dan menyelesaikan tugas sampai selesai, melakukan lebih baik dari yang diharapkan. Aku mau jadi anak taat, taat selalu. Aku mau jadi anak taat. Aku mau jadi anak taat. Aku mau jadi anak taat. Nah, adik-adik tetap semangat ya. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, dipakai sama Tuhan. Nah, nanti minggu depan jangan lupa gabung lagi di mana? Di Reward Kids. Kita akan dengarkan lagi firman Tuhan yang luar biasa. Ya, siapkan hatimu. Oke adik-adik, tetap semangat ya. God bless you. Bye.